Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi bisa dilanjutkan. Yang saya hormati Bapak Ketua Ta'lim Malam Senin Bapak Ahul Muin, yang saya hormati Bapak DKM Musala Al-Jihad Bapak Ardi Wijaya, para orang tua kami yang senantiasa kami mohonkan doa dari beliau-beliau, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak RT serta para sesepuh tokoh, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan rahmat dan ridho istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, saya akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang saya ambil dari kitab Sunnah-Sunnah Pilihan Al-Muntakhab Minas Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qaulihi ta'ala, mengenai firman Allah ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari bersaksi atas mereka lidah-lidah mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa sahabat Anas, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad suatu hari berkumpul-kumpul dengan sahabatnya yang mungkin seperti ini ya. Nabi Muhammad itu tiba-tiba tertawa, fadhika, lalu tertawa siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, hal tadruna mimma adhaku, hal tadruna, apakah kalian tahu, mimma, dari apa, adhaku, aku tertawa. Mimma nggak ada alifnya ya, sama dengan yang di surat At-Tariq gitu ya. Wasama wa Tariq kan ada mimma khuliq ya, bukan mimma khuliq, nggak ada alifnya di sini. Alifnya dibuang karena istifham, kalau diawali huruf jar itu dibuang alifnya ya. Wa ma fil istifhami in jurat hudif alifuha wa aulihal ha in taqif ya, kata Alfiyah seperti itu. Hal tadruna mimma adhaku, tahukah kalian mengapa aku tertawa? Qala, berkata siapa Anas, qulna, kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min mukhatabatil abdi rabbahu, aku tertawa karena ada percakapan seorang hamba dengan Tuhannya. Ada percakapan seorang hamba dan Tuhannya, dan sepertinya percakapannya ini lucu sehingga Rasulullah itu tertawa. Yaqulu, si hamba tadi berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Allah, alam tujirni, bukankah kamu telah melindungi aku, minaz zulmi, dari kezaliman. Maksudnya, bukankah engkau telah menjanjikan kepada aku bahwa engkau akan berbuat adil, begitu ya. Ai min antazlimani ya, engkau telah berjanji
bahwa engkau tidak akan berbuat zalim kepada siapapun karena engkau adalah maha adil. Engkau telah berjanji engkau tidak akan zalim. Qala, maka Allah berfirman, yaqul, qala bersabda Nabi Muhammad, yaqulu berfirman siapa Allah? Bala, iya. Nggih. Iya, bala. Bala ini membenarkan tadi, benar, aku memang tidak akan berbuat zalim kepada hambaku. Qala, maka berkata abdun tadi, berkata siapa Rasul? Fayaqulu, maka berkata siapa abdun? Fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Sesungguhnya aku tidak berkenan atau tidak menerima ala nafsi untuk diriku, atas diriku, illa syahidan minni, kecuali saksi dari pihak aku. Jadi ini peristiwanya di akhirat sana nanti, ketika hamba itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan perihal perilakunya selama hidup di dunia. Nah, ada hamba-hamba ini yang mencoba menutupi sesuatu rupanya. Mungkin ya, mungkin dia takut Allah ini sewenang-wenang. Ya. Takut tidak mendapatkan keadilan. Maka dia berkata seperti itu, ya Allah, kamu kan mau berbuat adil, kamu kan adil. Iya, saya adil. Ya, kalau begitu saya minta, saksinya itu harus dari pihak saya gitu ya. Saya nggak mau saksi dari pihak engkau, ya Allah. Saksinya itu harus dari pihak saya. Siapa maksudnya? Ya maksudnya mungkin orang-orang di dunia yang kenal sama dia bahwa dia orang soleh ya. Dulu dia sering sholat jamaah, saksinya tetangganya. Dulu dia sering puasa, saksinya anak istrinya. Mungkin itu yang dimaksud oleh dia, ingin menjadikan saksi. Qala, Nabi Muhammad bersabda, fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, kafa binafsikal yauma alaika syahida ya. Kata Allah, iya, saksinya itu cukup ya. Kafa, cukup, binafsika, dengan dirimu sendiri. Al yauma, pada hari ini, alaika, atasmu, syahida, sebagai saksi ya. Kata Allah, ya saksinya diri kamu sendiri ya. Adil nggak? Nah, kalau saksinya dari dirinya sendiri, kira-kira adil apa enggak? Tentu sangat adil ya. Misalnya kita di dunia dituduh berbuat jahat ya, kemudian saksi-saksi itu nggak kita kenal, misalnya didatangkan oleh pengadilan, ini saksi ya, padahal kenal juga kagak, itu kok jadi saksi ya. Seperti itu. Kalau di dunia mungkin keadilan tidak akan kita dapatkan ya. Makanya ada akhirat ya. Makanya ada akhirat. Kita itu ngajarin ingat akhirat, tujuannya itu memberi harapan kepada orang yang di dunia ini nggak punya harapan keadilan. Masih ada akhirat. Nanti di akhirat itu semuanya adil gitu ya. Nah, kata Allah, cukup dirimu yang jadi saksi. Wabil kiramil katibina syuhuda, dan dengan malaikat al-kiram al-katibin. Ada malaikat-malaikat mulia yang tugasnya menulis, namanya kiroman katibin, kata Al-Quran ya. Bil kiram al-katibin syuhudan, sebagai saksi-saksi. Siapa itu malaikatnya? Itu ada di ayat Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidaklah kalian mengucapkan sesuatu melainkan di sisi kalian itu ada raqib dan atid. Nah, kalau kita baca di kitab-kitab itu, ada di kitab Qatrul Gois itu dijelaskan bahwa raqib dan atid itu letaknya ada di gigi geraham ya, di gigi geraham sini. Nah, itu setiap kali kita berbuat salah, malaikat raqib itu pengaman ya, menahan dulu. Atid jangan ditulis dulu ya. Tunggu bentar lagi dia tobat ya. Maka atid tidak jadi menulis. Setelah ditunggu sekian jam, ternyata nggak tobat-tobat juga, makanya udah ditulis seperti itu ya. Itu malaikat raqib dan atid. Nah, sepertinya cocok dengan hadis bahwa kita itu makruh memakan sesuatu yang bau, seperti jengkol, kucai, pete ya. Katanya malaikat itu yata'adza minhu ya, merasa terganggu. Mungkin yang terganggu ini malaikat raqib dan atid ini ya. Saya tidak ngerti ya. Tapi
jangan mikir malaikat yang terganggu lah, yang terganggu itu kanan kiri sampean itu. Jadi saksinya itu diri kamu sendiri dan malaikat penulis ya, malaikat penulis. Qala, maka Rasulullah bersabda, fayuhtamu ala fihi, fayuhtamu maka disegel, dikunci, ditutup ya. Fayuhtamu maka ditutup, disegel, ala fihi atas mulutnya. Ini kalau yang nggak belajar nahwu sorof nanti dikira fihi jar majrur ya. Ala huruf jar, fihi jar sama majrur. Akhirnya ngertinya bingung. Ala di atas, fihi di dalamnya gitu jadinya ya. Padahal fihi ini isim yang 5 ya. Al asmaul khamsah. Fihi artinya mulutnya. Fayuqalu maka dikatakan li arkanihi, difirmankan kepada anggota badannya si abdun tadi, intiki berbicaralah ya. Jadi mulutnya si hamba tadi dibungkam oleh Allah, kemudian Allah berfirman kepada anggota badannya, intiki ya. Berbicaralah. Qala maka Qala berkata Nabi, fatantiku bi'amalihi, maka arkan tadi itu berbicara tergantung amalnya masing-masing. Tangannya ngomong, oh tuan saya ini suka bersedekah, cuman sedekahnya itu kalau ada orang doang, kalau sama bininya pelit ya, main tangan, tukang gampar ya. Itu kakinya ngomong juga, oh tuan saya ini rajin ke masjid, cuman ke masjid ada maunya misalnya ya, pengen dipuji. Kalau di rumah bagaimana? Semua ditendang-tendangin, marah dikit nendang ya. Pokoknya semuanya bersaksi. Mulutnya bersaksi, matanya bersaksi, kupingnya bersaksi, kepalanya semuanya bersaksi. Ya. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Kemudian dibiarkan dia itu antara dia dan antara bicara tadi ya. Maksudnya ditinggal setelah anggota badannya itu ngomong, maka dihentikan omongannya ya. Dibuka lagi segelnya. Segel mulutnya dibuka lagi. Qala bersabda Nabi Muhammad, fayaqulu maka berkata si hamba tadi, bu'dan lakunna wasuhkon ya. Celaka kalian, bu'dan sama suhkon. Bu'dan itu artinya jauh sekali dari rahmat Allah. Suhkon artinya binasa. Bu'dan lakunna wa suhkon ya, binasa kalian wahai tangan kaki ya, yang akhirnya dia menyalahkan tangan sama kakinya tadi ya. Tangannya disalahkan, kakinya disalahkan, semua anggota badannya yang ngomong tadi disalahkan ya. Fa'an kunna kuntu unadilu, tadi itu saya ingin membela kalian. Fa'an kunna maka dari kalian, kuntu sesungguhnya aku, unadilu membela. Siapa aku? Saya itu ingin membela kalian supaya kalian tuh nggak diazab sama Allah. Kok malah kalian ngaku sejujur-jujurnya seperti itu ya. Tuh kan bapak-bapak ketawa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang ditampakkan peristiwa itu ya. Nabi Muhammad tersingkap, ditampakkan, diperlihatkan peristiwa itu, maka Nabi Muhammad tertawa ya. Ini hamba mau membela diri tetapi oleh Allah diskakmat ya, badannya berbicara, lalu si hamba ini malah nyalahin tangan kakinya tadi ya. Makanya Rasulullah tertawa ya. Di surat Yasin itu ada ayat bagaimana tuh al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ya. Pada hari di mana kami bungkam mulut-mulut mereka, kemudian tangan mereka, kaki mereka berbicara. Demikian Bapak-bapak sekalian, itu yang akan terjadi kepada kita nanti di hari kiamat. Maka Bapak-bapak dan Bapak-bapak sekalian, kita gunakan tangan, digunakan sesuai penciptaannya. Kata ulama, apa sih syukur itu? Syukur adalah menggunakan ciptaan Allah sesuai penciptaannya, tujuan penciptaannya. Kita diberi tangan tujuannya untuk yang baik-baik, nolong, untuk bekerja dan lain-lain. Masya Allah, bapak-bapak itu yang kerja itu ya. Zaman dulu itu Rasulullah
pernah mencium tangan orang yang bekerja itu. Saking mulianya orang yang kerja. Orang kerja itu mulia. Ya. Kalau dikasih makan ke istri dan anak itu menjadi sedekah. Ya. Jadi sedekah itu nggak mesti mengeluarkan uang seperti itu ya. Cukup kita ambil satu suapan ya. Ma yaj'alu fi imra'atika, kata Nabi Muhammad. Apa yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga sedekah. Pernah nyuapin istrinya, Pak? Nah, saya itu masih suka nyuapin istri saya. Ya, kadang-kadang ada ponakannya Pak Ardi Wijaya itu, si Caca itu main gitu ya. Saya lagi nyuapin istri saya. Ntar kata si Caca gini, cie, ayo sebentar pacaran gitu. Ya nggak apa-apa Pak, sekali-kali Pak ya. Seneng disuapin, itu sedekah. Apalagi kalau habis masak. Begitu masakan mateng, yang pertama ngambil itu suaminya, suapkan ke istrinya. Ya, itu bagus. Sebagai penghargaan karena dia telah susah payah masak, Pak. Jadi begitu, Pak. Nanti kaki Bapak yang sering jalan ke musola masjid akan bersaksi baik. Tangan yang digunakan baik akan bersaksi baik. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira cukup pengajiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.